Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Kita bisa lihat bagaimana kemudian setiap hari semakin banyak mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Terlebih lagi setelah pendeklarasian mereka. Tidak dipungkiri banyak sekali organisasi, banyak sekali tokoh-tokoh baik itu tokoh politisi maupun para kiai memberikan dukungan kepada pasangan Amin ini kawan-kawan. Dan jelas ini menjadi hal yang diwanti-wanti oleh calon lawannya baik dari Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto. Jika memang elektabilitas kedua pasangan ini tidak bisa terbendung, maka secara otomatis saya bisa melihat akan ada gabungan kekuatan Prabowo dan Ganjar Pranowo untuk mengalahkan pasangan Amin ini kawan-kawan. Karena bisa kita lihat di sini kawan-kawan, bagaimana kemudian setiap media hari ini itu selalu memberitakan tentang Pak Anies. Pak Anies sekarang ini elektabilitasnya meningkat karena pergerakan dari Pak Anies sejauh ini tidak terbendung, tidak mampu dikejar oleh Prabowo, baik Prabowo maupun Ganjar Pranowo kawan-kawan. Baik, pertama kita bisa lihat bagaimana kemudian Pak Anies masuk menerima tantangan dari kampus UI itu. Sedangkan Prabowo dan Ganjar belum menerima tantangan itu. Kemudian dari Pak Anies dan Pak Imin itu sudah berdeklarasi sekaligus sudah menyatakan sudah hadir di acara Mata Najwa Mata Najwa dan di narasi. Kemudian tadi malam Pak Anies dan Caimin itu hadir di acaranya Karni Ilyas. Jadi pergerakan Pak Anies ini saya pikir sudah tidak terbendung dan tidak mampu dikejar oleh Prabowo ataupun Pak Ganjar kawan-kawan. Ini yang membuat mereka pasangan Amin ini yang sekarang memegang ritme permainan kalau istilahnya dalam sepak bola. Ini yang harus kita bahas. PKB Jatim sebut Anies Caimin 100% direstui kiai-kiai itu. Kemudian Pak Muhaimin bilang dari lahir saya NU. Itu selalu dipertegas itu dari lahir saya NU itu. Nah, ini yang harus kita bahas sedikit demi sedikit kawan-kawan. Coba kita lihat lebih jauh. DPW PKB Jawa Timur menyebut duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar didukung oleh kiai-kiai di Jawa Timur kawan-kawan. Semua ulama dan kiai NU yang disowani PKB telah merestui duet ini. Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslacah menyebut semua kader PKB di Jawa Timur juga setelah menerima keputusan duet Amin ini. Jatim solid segaris lurus dengan DPP. Kami di DPW senang keputusan muktamar PKB akhirnya terkabul. Gus Muhaimin jadi cawapres. Kami juga sudah memohon doa restu ke kiai-kiai NU di Jawa Timur. Kiai sepuh 100% memberi restu dan doa agar paket ini bisa menjadi pemenang di Pilpres kedepannya. Beber Pak Anik di Surabaya pada Rabu kemarin kawan-kawan. Soal elektabilitas Anies dan Caimin yang masih rendah, Anik yakin dalam waktu 5 bulan ke depan angkanya akan segera meroket. Memang masih nomor 3 tapi belum paket. Ketika Anies paket dengan Ketum dan tren Gus Muhaimin ini terus naik, bukan angka ya tapi tren kenaikan yang cukup bagus naik karena angka itu hasil akhir itu jelasnya. Ini menandakan kinerja politik Gus Muhaimin bagus dan kepercayaan masyarakat sangat tinggi. Elektoral kita dalam survei Kompas PKB urutan ketiga. Waktu masih kurang 5 bulan lebih, jadi masih cukup untuk mendongkrak. Karena modal kita PKB solid garis lurus di semua daerah dan restu ulama kiai imbuh Pak Anik itu. Menurut Pak Anik, duet Anies Caimin adalah duet sensasional. Keduanya dinilai saling melengkapi suara di Pulau Jawa. Kami merasa ini paket yang fenomenal dan kuat itu. Fenomenal karena dua-duanya aktivis, dua-duanya masih muda dan kategori orang-orang cerdas, kata Pak Anik itu. Pak Anik menyebut Anies Caimin adalah disingkat Amin, merupakan duet saling melengkapi.
di mana Pak Anies kuat di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan luar Jawa, sementara Caimin kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah, saling melengkapi. Betul-betul belum dikasih ruang, tidak dikasih ruang, bukan belum, tapi tidak dikasih ruang untuk calon lawannya, kawan-kawan. Ini duet saling melengkapi, di mana Pak Anies ini suaranya kuat di Jabar, di Jakarta, dan di luar Jawa, apalagi ada dukungan Pak Yusuf Kalla. Sementara Ketum Gus Muhaimin kuat di Jawa Timur dan di Jawa Tengah jelasnya. PKB ini suara terbanyak di Jawa Timur dan di Jawa Tengah terbanyak kedua setelah PDIP. Ini modal berharga bagi duet Amin dan yakin Jatim akan jadi basis suara Amin. Wakil Ketua DPRD Jatim ini menyebut sosok Anies dan Caimin merupakan figur yang cerdas dan berpengalaman selama berkarir menjadi pejabat di Indonesia. Keduanya cerdas, itu terlihat dari ide-ide cemerlang yang setiap saat muncul di dunia sosmed keduanya. Bahkan dalam pengambilan kebijakan saat keduanya menjabat sebagai pejabat negara, katanya. Keduanya sama-sama kreatif, sama-sama teknokrat. Anies pernah membawa Jakarta maju dan Gus Muhaimin selama menteri kinerjanya sangat bagus. Saya pikir keduanya sama-sama berpengalaman, lanjutnya. Caleg PKB DPRD Jatim Dapil 2 ini juga menyebut duet Anies Caimin merupakan penguatan Islam di Indonesia. Penguatan Islam di mana Anies Islam moderat dan Caimin Islam tradisional. Indonesia akan semakin kondusif, kuat, dan religius tanpa mengesampingkan agama-agama lain, bahwa PKB juga adalah partai inklusif terbuka. Itu seperti itu tegas dari Pak Imin ini. Nah, ini menarik karena Pak Muhaimin atau Caimin itu selalu mengulang-ulangi bahwa dari lahir saya NU, dari lahir saya NU. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini menyatakan tidak pernah membawa-bawa pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam aktivitasnya terkait pemilihan presiden 2024. Namun dia menegaskan dirinya merupakan warga Nahdliyin sejak lahir. Bahkan tadi malam sempat beliau juga bilang di acara Karni Ilyas itu, sebelum dia lahir pun dia sudah NU katanya, karena dia lahir dari rahim NU itu. Muhaimin saat ini merupakan bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Itu sementara itu Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Holil Stakuf itu pada pekan lalu mengingatkan para politikus, terutama para bakal calon presiden itu. Nah, Gus Yahya juga menegaskan secara struktural NU berikut kiai-kiai terafiliasi NU juga tidak akan memberi dukungan kepada pasangan calon tertentu. Tapi ya bisa kita lihat kawan-kawan, jika Pak Muhaimin telah terlihat sebagai darah NU, maka inilah sebenarnya yang menjadi alasan utama bahwa warga NU harus mendukung keluarganya. Saya pikir seperti itu kawan-kawan. Ini menarik sekali. Mampukah kemudian Pak Muhaimin dan Pak Anies melenggang, mampu berbicara banyak di Pilpres 2024 tanpa halangan memenangkan Pilpres 2024, ataukah masih ada proses penjagalan sebelum dari itu? Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.